Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitanggang selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 70 dan teman-teman semua yang saya hormati. Sebelum memasuki video pembahasan pada presentasi hari ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melta Bintang Aulia dengan NIM 230910301022. Nama saya Siti Nurmauna Rifai dengan NIM 230910301030. Saya Lutfia dengan NIM 220210204170. Saya Francisca Karabune dengan NIM 220210204171. Nama saya Anissa Sufiandini, NIM 220210204222. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kebijakan pemerintah tentang peraturan bea cukai, yaitu membatasi bawaan barang luar negeri. Bea cukai merupakan dua kata yang memiliki arti, yaitu bea berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ongkos. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Bea dan cukai memiliki peran untuk mengawasi dan mengontrol keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri di wilayah NKRI. Pada awal tahun ini, Kantor Bea dan Cukai memberlakukan peraturan baru, yaitu pembatasan impor barang dari 10 Maret 2024. Direktorat Jenderal Bea Cukai telah menerapkan aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang luar negeri pada 11 Desember tahun 2023 dan telah berlaku secara efektif pada 10 Maret 2024 yang resmi mengubah ketentuan pengawasan barang masuk terhadap komoditas tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Peraturan ini mengatur batasan jumlah barang beberapa komoditas yang boleh dibawa masuk ke dalam negeri tanpa adanya izin dari Kementerian Perdagangan. Sejumlah barang impor yang dibatasi ini termasuk produk-produk yang dibeli penumpang saat di luar negeri, berupa barang konsumtif atau oleh-oleh saat kembali ke tanah air. Berikut beberapa daftar barang bawaan luar negeri yang diatur dalam peraturan tersebut. Kebijakan ini juga memberikan dampak positif untuk kita semua. Menurut Menteri Perdagangan yang akrab disapa Zulhas, perubahan peraturan impor dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 bertujuan untuk melindungi produk dan perdagangan dalam negeri. Zulhas mengungkapkan, penerapan kebijakan itu guna membatasi masuknya barang-barang impor yang selama ini dianggap terlalu bebas. Salah satu aturan dalam BLI tersebut adalah mengubah pos border untuk kembali ke border. Dengan demikian, pengawasan terhadap barang-barang impor akan lebih mudah. Sebagai contoh, untuk produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal, obat-obatan dan kosmetik menyertakan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, atau mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia SNI untuk produk elektronik. Zulkifli mengatakan, produk Indonesia yang masuk negara lain juga harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Indonesia pun menerapkan peraturan baru bagi barang-barang asal impor. Dari hal tersebut, akan tercipta keadilan untuk kita semua sesuai dengan Pancasila Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembatasan ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan barang bawaan penumpang dari luar negeri yang diperdagangkan secara tidak resmi di dalam negeri. Di sisi lain, pembatasan ini diterapkan agar mekanisme impor resmi dan ekosistem bisnis retail tidak terganggu. Kebijakan pemerintah ini menimbulkan banyak kontra dan kritik dari masyarakat. Banyak di antaranya mengeluh proses laporan barang yang harus dilakukan cukup panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa barang sendiri aja ribet banget. Ada juga yang mengomentari pajak yang harus dibayar cukup mahal saat membawa barang dari luar negeri melebihi batas ketentuan. Menurut pendapat kelompok kami, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebijakan ini yang menimbulkan banyak sekali keluhan dan kontra dari masyarakat, yaitu dengan membedakan peraturan atau kebijakan antara
warga negara yang berlibur dan warga negara yang bekerja di luar negeri. Karena warga negara yang bekerja di luar negeri saat masa kerjanya telah habis dan akan kembali ke Indonesia, pasti akan membawa banyak sekali barang karena mereka menetap selama beberapa tahun di luar negeri. Sedangkan warga negara yang berlibur hanya berkunjung selama beberapa saat, sehingga saat kembali ke Indonesia tidak perlu membawa banyak barang. Zulkifli selaku Menteri Perdagangan juga memberikan tanggapan bahwa akan mengevaluasi peraturan tersebut. Hal ini dikemukakan karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan aturan ini, apalagi mereka yang menggunakan jasa titip dari warga negara yang sedang keluar negeri. Staf khusus keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat terkait bea cukai produk impor ini akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Pembatasan barang dari luar. Pemirsa, aturan baru ini berimbas kepada penumpang pesawat yang bepergian ke luar negeri. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Soekarno-Hatta akan menerapkan pembatasan barang impor bawaan penumpang dari perjalanan luar negeri. Dari seluruh pemaparan materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ini telah menuai banyak kontra dari masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat dampak positif yaitu pembatasan ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan barang bawaan penumpang dari luar negeri yang diperdagangkan secara tidak resmi di dalam negeri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.